Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memasuki Ramadan hari ke-13. Hampir setengah dari bulan Ramadan ini kita jalani. Semoga semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masih 16 hari ke depan kita bisa menjalaninya lebih baik. Tentunya dengan senantiasa kita semangat dalam belajar maupun mengkaji, khususnya Al-Quran, dan lain-lainnya. Dan tidak lupa kita senantiasa menjaga puasa kita yang di siang hari dan menjaga ibadah kita di malam hari, baik itu berupa membaca Al-Quran maupun sholat. Melanjutkan bahasan kita sudah membahas tentang rukun Islam. Kemudian tentunya kita ingin mengkaji sedikit tentang rukun iman. Kalau kita bicara Islam itu dari kata salam, aslama, berserah diri, selamat. Kalau iman sendiri berarti secara definisi diartikan adalah pengucapan dengan lisan, dengan pengakuan oleh hati, dan pembuktian oleh perbuatan. Makanya dikatakan rukun iman. Makanya bohong orang yang mengaku beriman tapi dia tidak mengerjakan rukun-rukun Islam itu sendiri. Atau dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak takut untuk melanggar larangannya dan juga tidak patuh untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya yang setiap perintah itu sendiri adalah kembali kepada kebutuhan kita untuk selamat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Oke, kita kembali ke rukun iman. Ya, semuanya kita mungkin masih hafal ya. Yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya tentunya yang disebutkan di Al-Quran itu ada beberapa malaikat yang secara definisi disebutkan dan fungsinya juga. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Seberapakah kita sudah mengetahui, mempelajari tentang malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diperintahkan untuk beriman kepada para rasul yang kita wajib kenali, ada mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 25 itu seberapa yang sudah kita kenal, dan dari 25 itu ada yang dikategorikan sebagai ulul azmi. Siapa mereka? Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Musa alaihissalam, ada Isa alaihissalam, dan Nabi umat Islam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah kita mengenali, setelah kita mempelajari tentang para nabi, kita wajib mengenali juga kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang kita wajib imani ada yang telah diberikan kepada Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Kemudian diberikan kepada Daud alaihissalam, yaitu Zabur. Kemudian diberikan kepada Injil alaihissalam, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Dan kemudian yang terakhir Al-Furqan wa Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik itulah di situ kemuliaan bulan Ramadan, karena Al-Quran sendiri diturunkannya pada saat bulan Ramadan. Itu. Jadi percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab yang diberikan kepada Rasulnya. Kemudian mempercayai tentang keberadaan hari kemudian. Ini akan sangat mempengaruhi efek pada jiwaan seseorang. Niscaya kalau orang tidak percaya akan hari kemudian, dia akan berbuat seenaknya. Karena dia tahu, dia hidup, habis hidup ya mati. Tapi kita yang mempercayai hari kemudian, pasti tahu bahwa disitulah hari pengganjaran, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan terakhir, dari bagian dari rukun iman adalah percaya terhadap qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira kelumit tentang iman. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang kita perlu catat bahwa Islam itu sendiri mengantar orang kepada beriman setelah dia belajar, dan makin orang belajar imannya makin kokoh, karena hanya dengan belajar pengetahuan itu akan mengkokohkan
keyakinan. Karena pengetahuan adanya di fikir, keyakinan adanya di qalbu. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini kita banyak menghabiskan waktu kita, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, dan kita memang banyak di rumah, kita banyak menyempatkan waktu untuk belajar dan mengkaji. Selain kita membaca Al-Quran, kita membaca terjemahannya juga. Kenapa? Karena makin banyak kita pelajari, kita makin yakin dengan apa yang kita yakin dengan ilmu. Karena keyakinan dengan ilmu itu sangat kokoh dan menambah keimanan, dan imanan yang bagus akan menambah kepada ketakwaan. Bukankah itu yang ingin kita tuju? Semoga kita tetap semangat dan dianugerahi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.